Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ulumuddin dengan NIM 2023 0803 007 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mengerjakan UAS atau ujian akhir semester, yaitu semester 2 dengan proyek yaitu merakit PC ya. Langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Oke, baik, pertama-tama kita pasang prosesor CPU-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah prosesor CPU konektor khusus di motherboard yang digunakan untuk menghubungkan CPU dengan motherboard itu sendiri. Salah satu fungsi utama CPU ialah menyediakan koneksi elektrik yang memungkinkan data dan daya mengalir antara CPU dan motherboard. Koneksi ini mencakup jalur data, jalur alamat, dan jalur daya. Kemudian ini ada kipas prosesor. Ini adalah komponen penting dalam sistem pendingin komputer yang dirancang untuk menjaga suhu prosesor tetap stabil selama operasi. Kemudian salah satu fungsi utama kipas prosesor ini ialah menghilangkan panas dari CPU. Kipas bekerja sama dengan heatsink untuk menyerap dan mengalirkan panas dari CPU ke udara di sekitar. Jadi ini adalah proses pemasangan kipas prosesornya ya. Kemudian setelah itu ada RAM. Jadi RAM itu adalah salah satu komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. Salah satu fungsi utama RAM itu adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Ini termasuk data dari aplikasi yang sedang berjalan, file yang sedang dibuka, dan proses sistem operasi. Dan ini adalah cara pemasangan RAM ya. Kemudian setelah itu di sini ada hard disk, ini ada power supply, kemudian ada motherboard dan kipas prosesor ya. Kemudian kita ambil hard disk. Jadi hard disk ini adalah perangkat penyimpanan data utama dalam banyak komputer. Ada yang menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna seperti dokumen, gambar, musik, dan video. Salah satu fungsi utama hard disk ialah penyimpanan data jangka panjang. Hard disk ini menyimpan data secara permanen, bahkan saat komputer dimatikan ya. Ini berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara selama komputer menyala. Kemudian setelah itu kita pasang hard disk, kita kencangkan dengan baut ya, supaya tidak kendor hard disknya. Kemudian setelah itu kita pasang power supply ya. Nah, power supply ini adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi mengubah daya listrik dari sumber eksternal seperti stop kontak menjadi daya listrik yang dapat digunakan oleh komponen-komponen komputer. Salah satu fungsi utama power supply ini adalah mengubah daya listrik, mengubah arus listrik AC atau alternating current dari stop kontak menjadi arus listrik DC atau biasa disebut direct current yang digunakan oleh komponen komputer. Kemudian kita kencangkan dengan mengencangkan bautnya.
Kemudian setelah itu ada motherboard ya. Nah, jadi motherboard ini adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Kemudian salah satu fungsi motherboard ini adalah menghubungkan komponen komputer. Motherboard ini menyediakan soket dan slot untuk menghubungkan komponen utama komputer, termasuk CPU, RAM, GPU, dan perangkat penyimpanan. Kemudian setelah itu kita pasang ya motherboardnya ini, dan kita kencangkan dengan menggunakan baut. Kemudian setelah motherboard terpasang, kita pasang kabel front panel ya. Jadi kabel front panel ini adalah sekumpulan kabel yang menghubungkan panel depan casing komputer ke motherboard. Panel depan casing komputer biasanya memiliki tombol power, tombol reset, indikator LED untuk daya dan aktivitas hard drive, serta port tambahan seperti USB dan audio. Salah satu fungsi kabel front panel ini adalah menghubungkan tombol power dan reset. Kabel ini menghubungkan tombol power dan reset pada panel depan casing ke pin yang sesuai pada motherboard ya. Memungkinkan pengguna untuk menghidupkan, mematikan, atau mereset komputer. Usahakan memasang kabel front panel ini jangan sampai tertukar ya kabelnya atau posisi pemasangannya. Kemudian setelah itu kita pasang kabel power SATA ya. Kabel power SATA ini adalah kabel yang digunakan untuk menyediakan daya listrik ke perangkat penyimpanan yang menggunakan antarmuka SATA serial ATA seperti hard disk, HDD, ya, solid state drive atau SSD, dan optical drive atau biasa DVD ya. Salah satu fungsi utama kabel power SATA ini adalah menyuplai daya ke perangkat penyimpanan. Kabel power SATA menghubungkan perangkat penyimpanan SATA ke power supply, memberikan daya listrik yang diperlukan untuk operasi perangkat tersebut. Kemudian setelah itu ini ada kabel data SATA ya. Jadi kabel data SATA ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan yang menggunakan antarmuka SATA serial ATA seperti hard disk, HDD, kemudian seperti optical drive atau drive CD ya, ke motherboard. Salah satu fungsi utamanya ini adalah
Mentransfer data. Kabel data SATA berfungsi untuk mengirim dan menerima data antara perangkat penyimpanan dan motherboard. Kemudian setelah itu ada kabel 4-pin power kabel. Ini adalah sering disebut juga sebagai kabel CPU power. Adalah konektor yang digunakan untuk menyuplai daya ke CPU dari unit power supply ke dalam komputer. Salah satu fungsinya ialah menyuplai daya ke CPU. Jadi kabel ini menghubungkan power supply ke soket daya pada motherboard yang dirancang khusus untuk CPU. Kemudian setelah itu kita pasang ATX 20 plus 4 pin main power. Jadi ini adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan power supply unit ke motherboard dalam sistem komputer. Salah satu fungsinya itu adalah menyuplai daya utama ke motherboard ya teman-teman. Konektor ini menyediakan daya listrik utama yang diperlukan oleh motherboard untuk beroperasi. Tanpa konektor ini motherboard tidak akan mendapatkan daya yang cukup untuk menyala. Kemudian setelah ini kita pasang RAM ya. Seperti yang tadi dijelaskan, RAM ini adalah penyimpanan sementara ya. Berbeda dengan hard disk. Setelah RAM-nya terpasang, nah jadi ini ada kabel sisa ya, tidak ada sambungannya, jadi nggak apa-apa itu. Kemudian selanjutnya kita pasang kabel VGA ya, atau video graphic array. Ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat output video seperti monitor dengan komputer. Salah satu fungsinya ini adalah mengirim sinyal video. Kabel VGA mentransmisikan sinyal video dari kartu grafis di komputer ke monitor. Sinyal ini berisi informasi tentang gambar yang akan ditampilkan, termasuk resolusi dan warna ya teman-teman. Kemudian di sini ada kabel power CPU. Jadi ini adalah kabel yang digunakan untuk menyuplai daya dari power supply ke CPU. Salah satu fungsinya adalah menyuplai daya ke CPU. Kabel power CPU menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan tugas pemrosesan data. Tanpa kabel ini, CPU tidak akan menerima daya dan komputer tidak akan berfungsi ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi apakah ada kabel yang belum terpasang atau tidak ya teman-teman. Kemudian setelah dirasa udah cukup, udah semua terpasang, kita langsung ke percobaannya ya. Nah, jadi ini adalah tampilan monitornya. Nah, jadi mohon maaf, jadi di sini loadingnya lama ya teman-teman.
Nah, jadi ini udah berhasil masuk ya teman-teman. Dan ternyata sudah berhasil dan berfungsi. Kemudian kita akan mencoba setting down-nya ya, atau kita mematikan PC-nya, komputer. Dan berhasil. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.